Diane, ayolah, ini hanya kecelakaan. Oh, kecelakaan. Lantas, celanamu langsung jatuh. Dan kebetulan, Kau ingat nanti aku suamimu. gak akan pernah menikah dengan penipu sepertimu. Makan. Ada kabar dari Diane? Ku coba telepon, belum jawab. Bagaimana kita harus jelaskan ini ke Levin? Manja sekali dia. Dia jadi sangat tidak sopan. Kasihan Diane. Mungkin dia sedang menangis di Kita akan pastikan bahwa kaulah yang dinikahi Jeffrey, bukan Diane. Sudah tiba pengantinnya. Dia di sini. Menikah dengan keluarga kami adalah tanggung jawab yang... Putriku, akhirnya memutuskan untuk muncul dan melakukan hal yang benar untuk kali ini. Tahu, kamu akan berubah pikiran. Hari ini hari besarku. Aku takkan melewatkannya untuk apapun. Oh, adik tersayang. Aku baru saja bertemu denganmu kemarin. Aku tak menyangka akan bertemu lagi. Kak, apa kamu lupa? Aku ini pengiringmu. Kamu sebaiknya berhenti bersikap keras kepala. Aku tidak akan semarah ini ke depan. Tidak apa-apa. Perhatian, semuanya. Saya hanya ingin berterima kasih kepada semua yang sudah hadir. Saya berterima kasih atas kehadiran kalian semua. Saya di sini untuk mengumumkan bahwa pernikahan saya dengan Jeffrey Levine dibatalkan. Kamu kehilangan akal sehatmu? Ayah, maaf mengecewakanmu. Tapi ayah tak mengerti apa yang terjadi padaku. Beraninya membatalkan pertunangan dengan putraku. Kamu memang tak pernah pantas untuknya. Nanti saat kamu melihat berapa banyak wanita berbeda yang muncul untuk meludahi makam Jeffrey, barulah kamu akan mengerti. Beraninya kamu bicara tentang putraku seperti itu. Siapa kamu pikir dirimu ini? Minta maaf pada ibuku, Diane. Berhenti membuat keributan. Berhenti bersikap seperti anak kecil. Kamu harus sadar bahwa kamu tidak ingin mendapatkan yang kamu inginkan. Seharusnya aku yang mengatakan ini padamu, adik. Oh, dan omong-omong, selamat. Kamu akan menjadi bintang besar. Tidak. Cukup. Setelah semua yang telah kami lakukan untukmu, dan kamu balas kami dengan aib. Kamu tahu aku suka saat kamu bersikap manja, tapi kesabaranku ada batasnya. Semuanya, saya minta maaf atas ini. Jangan khawatir, ini akan tetap berlanjut. Jangan sentuh aku. Aku bukan tunanganmu lagi. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Lepaskan aku. Hentikan. Tidak. Lepaskan istriku. Lepaskan dia. Pergi dari sini. Diane, kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkan dia masuk? Lepaskan istriku. Istri? Diane, kamu tak perlu sewa orang untuk mempermalukan keluar. Tahu? Menyewa? Kamu mau lihat? Tanikah kami? Dia adalah suamiku. Kenapa kamu lebih memilih menikahi orang ini daripada aku? Suamiku 1000 kali lebih jantan dari kamu. Apa kamu sudah gila? Hanya karena aku tidur dengan adikmu? Itu kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun. Kamu tidak pantas untuknya. Dan kamu terlihat tidak lebih dari sampah masyarakat kelas rendah. Menikahi wanita yang kubuang akan membuatmu setara denganku. Kamu tahu siapa aku? Aku Jeffrey Levine dari keluarga Levine. Kamu sebaiknya pergi sekarang, atau aku akan pasti... Keluarga Levin? Apa itu seharusnya bermakna sesuatu bagiku? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu. Ketahuilah bahwa keluarga Astor akan segera berinvestasi di perusahaanku, menyerangku Kebetulan sekali, kamu ingin berbisnis dengan grup Astor, kan? Ya, benar. Kamu bahkan tidak pantas untuk jadi petugas kebersihan. Kamu tahu tidak? Apa? Betapa lucunya kamu bilang begitu. Karena sebenarnya, aku adalah
Liam Astor. Karena sebenarnya, aku adalah Liam Astor. Tepat sekali. Akulah Pak Astor yang selama ini membiayaimu. Yarda seperti Liam Astor, tak pernah keluar rumah, tanpa bodyguard atau rombongan. Dan lihat jas kusut itu. Pasti dia membelinya di toko barang bekas. Sungguh konyol. Liam Astor selalu terlihat bersama wanita-wanita cantik. Apa dia benar-benar mau buang waktu untuk gadis seperti Diane yang tidak cantik? Kamu pikir kami percaya bahwa kamu Liam Astor? Tangkap penipu ini. Coba saja. Coba sentuh aku. Charles Garrison, asisten pribadi Liam Astor, sedang membawakan dokumen untukku. Ketika dia tiba di sini, dia akan menangani segalanya. Aku akan alihkan perhatian, dan kamu melarikan diri. Kenapa aku harus pergi? Pak Astor terkukan. Kita sudah menikah. Kamu adalah istriku. Kita lakukan segalanya bersama sekarang. Manisnya, aku tidak sabar melihatmu terungkap dalam kebohongan ini. Ciao, Gadis. Pak Garrison, sungguh kehormatan Anda hadir di sini. Terima kasih telah menunjukkan arti kemitraan kami. Saya tak sabar ucapkan terima kasih pada Pak Astor. Pak Astor. Pak Astor ada di sini? Saya tidak tahu Anda akan ada di sini. Tidak, orang ini penipu. Pak Astor ya, Pak Astor. Tidak ada penipu. Apa? Aku tidak percaya. Maksudku, kamu pasti bercanda. Pak Astor adalah seorang miliarder. Kamu tidak layak untuk berbisnis dengan grup Astor. Kerja sama kita dihentikan. Berlaku sekarang juga. Oh, Pak Astor, mohon. Ini semua kesalahpahaman besar. Bisakah kita diskusikan lebih lanjut? Apa dia benar-benar Pak Astor? Dan Diane adalah istri Pak Astor. Jangan buang kata-kata lagi. Bicara dengan orang bodoh ini. Ayo pergi. Tidak, bukankah Pak Astor bilang dia akan keluar kota? Wow, itu sangat mengagumkan. Kok bisa kepikiran buat nyamar sebagai Pak Astor? Kamu sangat meyakinkan. Dan kamu, Chal, wow, penampilanmu layak Oscar. Kamu penyelamatku. Maksudku, untukmu. Aku bisa lakukan apa saja. Chal, apa kamu sudah siapkan yang kuminta? Untukmu. Liam, apa yang kulakukan hingga pantas mendapat ini? Kamu istriku. Kamu pantas mendapatkan ini. Liam, kamu tak perlu melakukan ini. Wow, Apa kamu suka? aku sangat suka. Terima kasih. Bagaimana dia bisa membeli perhiasan semahal itu? Ini pasti barang palsu. Tentunya, Pak Astor. Setelah perjanjian kita selesai dan kita berpisah, aku akan pastikan untuk membayarmu kembali. Apa maksudmu? Setelah perjanjian kita selesai? Ya. Itulah yang kita lakukan. Itu kesepakatan kita. Aku tidak ingin. Ini terkesan transaksional. Aku juga tidak. Tapi faktanya, kamu yang benar-benar menyelamatkanku hari itu. Kamu melakukan begitu banyak untukku, dan aku ingin membalasmu. Jadi, setelah kita melakukan itu, kita bisa berpisah dan melanjutkan hidup masing-masing. Gimana kalau bukan cuma uangmu yang aku mau? Lalu, apa yang kamu inginkan? Aku akan melakukan apa saja. Apa saja? Bagaimana jika aku hanya menginginkanmu? Oh, maaf. Hei, Kamu dipecat. Aku pikir kamu perlu tahu sebelum kamu membereskan barang-barangmu. Ayo bereskan barang-barangmu. apa? Kamu baik-baik saja. Tidak. Aku baru saja dipecat. Kamu benar-benar berpikir kami masih akan mempertahankanmu. Setelah kamu merusak pernikahan jutaan dolarmu dan keluarga mantan pacarmu, menolak untuk membayarnya? Tunggu, jika klien tidak membayar, kamu bisa menuntut mereka. Tapi kamu harus tahu aku bukan yang merusak pernikahanku. Aku juga korban. Kamu menyinggung keluarga Levin? Kamu melibatkan perusahaan kami. Kami kehilangan lebih banyak klien. Apa kamu tahu itu? Pekerjaanku tak ada hubungannya dengan keluargaku atau keluarga Levin. Kamu tak bisa memecatku dengan alasan yang tak berdasar ini. Perusahaan tidak memintamu untuk membayar kompensasi. Kami sedang membantumu.
Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah pergi. Aku tahu kamu, Sally. Kamu ingin memecat Diane agar kamu bisa menempelkan namamu di semua desain. Seperti yang sudah kamu lakukan berkali-kali. Benar? Siapa yang membuat keributan? Semuanya kembali bekerja. Diane Ellis, bisa aku bertemu denganmu di kantorku? Sekarang juga. Aku bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Direktur akan menghancurkanmu. Tutup pintunya, Bu Ellis. Pak, tolong, biarkan saya jelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kamu tidak akan dipecat. Aku tahu. Kamu perencana pernikahan hebat, dan aku juga tahu Sally menjebakmu. Dengar, aku di pihakmu. Anda? Tentu saja, sayangku. Aku akan lakukan apapun untukmu. Tolong, hentikan, tolong. Dasar nakal. Oh, jadi kamu bisa menikahi suami gelandanganmu itu, tapi tidak bisa bermain denganku? Dasar mesum. Dasar jalang. Aku lihat semuanya. Kau mencoba menggoda direktur untuk mempertahankan pekerjaanmu. Seberapa putus asa kamu bisa? Itu persis yang dia lakukan. Diane, aku harus katakan, aku benar-benar terkejut dengan perilakumu di tempat kerja. Aku sudah terlalu lama diam tentang pelecehanmu. Yang menjijikkan itu, sudah waktunya aku mengakhiri ini. Pelecehan? Kau pikir ada yang akan percaya pada karyawan yang tidak puas? Sepertimu, kamu bukan siapa-siapa. Semua orang di sini sudah melihat atau mengalaminya. Itu perilaku kerja tidak pantas. Kamu babi yang menjijikkan. Aku akan melemparmu keluar dari sini dengan kedua tanganku sendiri. Aku takkan mentolerir lagi ketidakhormatan dari sampah masyarakat sepertimu. Pergi saja dari sini. Saat ini kamu hanya membuat masalah. Tidak ada yang peduli padamu atau pelecehanmu. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu sendirian. Kamu selalu begitu. Dia tak sendirian dan dia bukan orang yang tak berarti. Desainnya telah meluncurkan begitu banyak merek sukses. Perusahaan berhutang banyak padanya. MJ, jangan buang energimu untuk orang-orang seperti ini. Aku akan mengumpulkan bukti dan biarkan pihak berwenang menangani ini. Ada apa yang terjadi di sini? Pak Presiden, saya kira Anda sedang rapat dengan perwakilan grup Esther. Lihat itu, Diane. Amukan kecilmu menyebabkan kegaduhan seperti ini. Direktur sampai harus keluar dari ruang rapat. Diam kau. Nona Ellis, apa kamu baik-baik saja? Presiden, saya akan pergi, tapi bukan sebelum direktur mempertanggungjawabkan tindakannya. Apa yang kamu lakukan pada Nona Ellis? Saya tidak melakukan apa-apa padanya. Dia yang menggoda saya. Itu benar. Saya melihatnya. Diam. Esther Enterprises sangat terkesan dengan portofoliomu. Mereka setuju menandatangani kesepakatan denganmu. Kenapa mereka hanya menginginkan dia? Mereka sedang menunggu di atas. Jika kamu siap menandatangani kesepakatan. Baik, tapi Anda perlu tahu. Direktur mencoba memeras saya untuk tidur dengannya agar saya bisa tetap... Kamu dipecat. Tolong, Pak. Saya butuh pekerjaan ini. Anda tahu apa yang akan terjadi jika saya tak bisa membayar hutang saya? Kecanduan judimu bukan urusanku. Lagi pula, kamu tetap di sini atau pergi bukan keputusanku. Diane, Nona Ellis. Tolong maafkan saya. Tolong ampuni saya. Ini semua salah saya. Tolong. Kamu mau maafku? Ya, tolong. Jangan harap. Pergi. Pastor, saya sudah menangani semuanya dan saya harap Anda akan puas. Kalau aku dengar, Diane diperlakukan buruk. Sekali lagi saja, aku akan bangkrutkan tempat ini. Dan kujual sebagai rongsokan. Aku bersumpah, ini tidak akan terjadi lagi. Nona Ellis ada di luar sekarang, siap menandatangani kontrak. Bagus. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Oh, semoga beruntung. Dan tolong, jangan mengacaukannya. Orang di dalam sangat penting. Kenapa dia begitu penting? Dia tak lain adalah CEO Esther Enterprises, Liam Astor. Pak Astor? Ya, dan dia khusus memintamu. Kenapa saya? Aku tidak tahu kenapa Pak Astor tertarik padamu, tapi dia menunggumu di dalam sana. Diane Ellis, benar?
Ya, Pak. Apa Anda Presiden Grup Astor? Siapa aku tidak penting. Tanda tangani saja dokumennya. Aku akan memberikan yang terbaik untuk Grup Astor. Aku mengandalkanmu. Kudengar kamu baru saja merencanakan pernikahanmu. Aku melihat desainnya dan sangat menyukainya. Ya, Pak. Saya menghabiskan setahun penuh merancang setiap detailnya. Boleh ku minta kamu merancang pernikahanku? Ya, Pak. Oh, itu akan menjadi kesenangan bagi saya. Calon istri Anda pasti wanita yang sangat beruntung. Ya, dia tak tahu betapa aku sangat mencintainya. Baiklah, kalau tak ada lagi yang perlu dibahas, saya akan pamit duluan. Kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Lalu, bagaimana kabar Pak Astor? Aku tak mengerti kenapa orang memuja-mujanya. Maksudku, dia cuma seorang pria yang kekayaannya di luar bayangan kita. Pak Astor itu luar biasa, kaya dan berpengaruh. Dia bahkan pernah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Ya, tapi uang dan kekuasaan tidak bisa membeli segalanya. Rupanya, seks juga tidak bisa. Oh, Sally pikir dia pintar sekali. Tidur dengan bos untuk naik jabatan. Karma itu kejam. direktur menipunya. Kasihan dia. Aku merasa iba padanya. Kamu tak perlu kasihan pada orang seperti itu. Dia tidur dengan sembarang orang. Itu balasannya. Jalang, apa yang kau katakan di belakangku tentangku? Kamu tidak berhak menghakimiku. Beraninya kau mengejekku, Diane. Kamu menjual tubuhmu pada pria yang lebih kaya. Apa? Aku? Aku akan mendaftar ke tempat yang menghargai kemampuanku. Kemampuan yang takkan pernah bisa kamu tandingi. Oh, Liam. Apa yang kamu lakukan di sini? Liam, ngapain kamu di sini? Ada urusan yang harus kami selesaikan. Oh ya? Wah, kayaknya lagi ada perombakan besar-besaran nih. Kamu kesini buat wawancara atau gimana? Kita nggak perlu wawancara. Oke, kenapa emangnya? Karena aku yang punya gedung ini. Oke, udah deh. Nggak usah pura-pura lagi. Kayaknya Jeffrey ada di sekitar sini. Kenapa kamu bawa-bawa mantanmu? Dia nggak ada hubungannya sama aku. Maksud aku, kamu nggak perlu selalu pura-pura. Maksudku, awalnya sih lucu, tapi sekarang udah mulai basi. Tahu nggak? Diane, ini suamimu. Dia ganteng ya? Udah, nggak usah terpesona gitu. Aku harus siap-siap buat klien baru. Kamu nggak apa-apa? Ya. Semoga berhasil. Kenapa Anda tidak bilang padanya bahwa Anda Presiden Astor? Dia bakal tahu sendiri nanti. Keluarga Levin, udah kita putus hubungan resmi? Sesuai permintaan Anda, keluarga Levin tak bisa memanfaatkan kita lagi. Bagus. Jeffrey Levin bisa mati kelaparan. Apa Grup Astor benar-benar mundur? Situasinya belum seburuk itu. Mereka hanya menunda penandatanganan kontrak. Katakan alasannya. Saya tidak yakin. Jeffrey, tidak apa-apa. Kita punya tawaran lain. Seluruh industri sudah lama mengawasi kesepakatan. Kalau mereka mundur, kirim pesan. Ya, begitu kita menikah. Begitu kita menikah apa? Kau tidak berguna tanpa warisan Diane. Aku hanya mencoba membantu. Kamu mau membantu, urus urusanmu sendiri, oke? Kamu tidak lebih dari sekadar tubuh seksi. Jeffrey, sialan, kita masih punya dukungan keluargaku. Apa aku baru saja mendengarmu membandingkan keluargamu dengan Astor? Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Ada cara untuk menyelamatkan kesepakatan. Ini undangan untuk pesta ulang tahun Pak Astor. Aku akan bertemu dengannya di sana dan bisa memperbaiki keadaan. Kita pasti akan membuat kesan yang baik. Kalian nilai apa yang kalian bawa yang bisa mengesankan keluarga Astor? Terakhir kali aku cek, seluruh kesepakatan ini gagal karena kalian. Apa yang sudah kukatakan padamu tentang mengurus urusanmu sendiri? Kamu mulai menjadi kepo, kayak saudarimu, Diane. Diane, tunggu saja. Detektif Brown, apakah ada perkembangan kasus ini? Mohon maaf, penyelidikan ini butuh waktu. Tapi yang saya tahu adalah orang yang ingin membunuh Anda sangat mengenal Anda. Mereka tahu betul keberadaan Anda. Lakukan saja.
Temukan mereka sebelum mereka mencoba lagi. Juga, pastikan keselamatan istri saya. Jangan khawatir, kami sudah memasang semua kamera di kantornya dan di sekitar perusahaan. Jika ada hal yang mencurigakan, ponsel Anda akan langsung diberitahu. Terima kasih. Hei, aku hanya ingin minta maaf soal yang tadi. Sebenarnya, direktur juga melecehkanku, dan aku hanya ingin mendapat perhatiannya agar dia berhenti. Oh tidak, aku tak tahu sama sekali. Tapi itu salahku. Kita para wanita harus bersatu. Benar, dan beritahu aku jika hal seperti ini terjadi lagi. Kita akan menghadapinya bersama. Biar aku menebus kesalahanku. Aku mengumpulkan beberapa dari kita untuk pergi. Kita bisa merayakan promosi barumu. Wah, bagus sekali. Apa rencananya? Aku akan menyiapkan mobil perusahaan untuk menjemputmu jam 6. Kita bertemu di restoran. Oke, sampai jumpa nanti. Dian Ellis? Ya, ini mobil perusahaan? Ya. Oke. Dian Ellis? Ya? Ini mobil perusahaan? Iya. Oke. Diane. Dian. Aku rasa Dian baru saja diculik. Kita harus menemukannya. Sekarang. Gak nyangka aku dibayar buat ini. Kamu dan aku akan bersenang-senang. Aku suka saat mereka melawan. Bikin aku terangsang. Baju bagus, parfum wangi, rambut indah. Udah gak sabar buat menghancurkan semuanya. Bos, kami sudah tahu lokasinya sampai dalam 5 menit. Ngebut. Ngebut. Mungkin dia punya sisi liar yang pendiam selalu begitu. Jalang. Sepertinya kamu sudah tak sabar lagi. Hei. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat. Ini. Sudah merasa lebih baik? Minum air dan istirahatlah. Kamu menyelamatkanku lagi. Kamu malaikat pelindungku. Kamu tahu, aku seharusnya berterima kasih kali ini. Maksudmu apa? Maksudku, kita harus menjadikan ini pernikahan yang sesungguhnya. Dian, kamu istriku. Jangan manfaatkan aku ya. Aku istrimu. Aku tak akan kabur. Apa yang terjadi semalam? Kamu tidak ingat? Jangan khawatir. Aku ingat semuanya. Yang buruk dan yang baik. Yang buruk dan yang baik. Biar aku yang urus ini untukmu. Jadi, apa meninju orang itu menjadi puncak malam? Ah, kalau itu bukan puncaknya, apa dong? Ini, saat ini, bangun di sampingmu. Kamu benar-benar punya kata-kata manis untuk segalanya ya? Bukan kata-kata manis kalau itu benar. Ya, kalau memang benar, aku juga merasakan hal yang sama tentangmu. Ini juga nyata bagiku. Dian, aku. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Tentang siapa aku sebenarnya. Kau tahu, kau terlihat keren sekali saat meninju. Preman itu kemarin, aku yakin kamu seorang bodyguard kan? Bukan, bukan aku. Aku, Pak Astor. Kamu? Ah, ayolah. Kamu bercanda. Aku dengar dia itu dingin dan misterius. Tak ada yang tahu umur aslinya. Tapi dia tidak punya pacar sejak lama. Itu membuatmu bertanya-tanya. Mungkin dia punya masalah dalam hal itu.
Aku tidak menyangka dia akan punya prasangka sebanyak itu terhadapku. Dan, aku tahu, pasti, kamu tidak punya masalah itu. Jadi, kamu jauh lebih baik. Ya, aku yakin aku jauh lebih baik dari Pak Astor. Ibuku meninggal saat aku masih sangat kecil, lalu ayahku menikah lagi, dan punya Allison. Ibu tiriku dan Allison bersaing denganku untuk mendapatkan kasih sayang. Mereka takut aku akan mengambil harta mereka, dan Allison bahkan tidur dengan tunanganku. Yang ingin kukatakan adalah, aku tidak peduli apakah suamiku kaya atau tidak. Aku hanya ingin rumah yang hangat. Maaf telah mengungkit. Masa lalu yang tak menyenangkan itu. Aku akan melindungimu. Dan tak ada yang akan menyakitimu. Maaf, aku harus menerima telepon. Oke. Maaf, aku harus menerima telepon ini. Oke. Halo? Ayah. Charles sudah cerita semua, hanya padaku. Tidak tahu kau sudah kembali ke. Saja sudah cukup buruk, tapi kamu juga sudah menikah. Dan berapa lama kamu berencana menyembunyikan menantuku dariku? Aku punya urusan penting yang harus kuurus. Sungguh memalukan caramu memperlakukanku seperti ini dan mengabaikanku. Ulang tahunku sebentar lagi. Atau kamu lupa itu juga? Tidak ya, aku tidak lupa. Aku akan datang dan bertemu ayah tahun ini. Lalu bagaimana dengan menantuku? Kenapa dengan dia? Aku bahkan tidak tahu namanya kan? Diane Ellison. Diane Ellison. Gadis yang beruntung. Liam, bawa istrimu. Atau jangan repot-repot datang sendiri. Dan kamu mungkin sudah tahu, kamu sudah menikah. Menurut aturan keluarga, kamu sekarang adalah pewaris keluarga. Aku akan mengumumkannya pada pesta ulang tahunku. Baiklah, ayah. Jangan khawatir, kami akan bertemu ayah di sana. Ayah, aku juga anakmu. Kenapa Liam yang jadi pewaris keluarga, tapi bukan aku? Ini tidak adil. Nah, kau harus membantu dan mendukung Liam agar perusahaan bisa berkembang. Dan agar aset tidak terbagi-bagi. Hanya bisa ada satu pewaris. Tentu, ya, hanya bisa ada satu. Toko jam, kukira kita hanya mencari inspirasi untuk proyek desain pernikahanku. Memang. Tapi aku hanya ingin membelikanmu sesuatu yang bagus untuk merayakan promosimu. Liam, aku tidak butuh sesuatu yang mewah. Kamu pantas mendapatkannya. Ayo, aku membutuhkan. Kamu masuk dulu. Lihat-lihat kalau ada yang kamu suka. Aku akan menyusul setelah menerima ini. Oke. Liam sudah menyelamatkanku 2 kali, jadi aku harus memberinya jam sebagai tanda terima kasihku. Permisi, boleh saya lihat jam itu? Wah. Ternyata adikku tersayang. Aku tidak pernah, dan percayalah, saat kukatakan tidak pernah, menyangka akan melihatmu di sini. Oh ya? Kenapa begitu? Karena kamu tidak punya keluarga. Dan tidak punya keluarga berarti tidak punya uang. Kalau bukan karena warisan ibunya yang membuatnya bertahan, dia pasti sudah jadi gelandang. Lalu bagaimana denganmu, saudari? Rumah tangga siapa yang kamu hancurkan minggu ini? Akui saja, kamu tidak akan mampu membeli jam tangan apapun kalau kamu tidak punya cicilan atau semacamnya. Ya, kami tidak mentolerir orang sepertimu, jadi saya harus meminta Anda untuk pergi. Aku punya hak untuk berada di sini. Maaf, tapi ada aturan berpakaian tidak tertulis untuk toko seperti kami, dan ya, penampilan Anda membuat pelanggan lain tidak nyaman. Ya, ada toko serba murah tepat di ujung jalan. Mungkin kamu lebih beruntung di sana. Wah, ternyata mantan pacarku. Kebetulan sekali. Atau mungkin hanya nasib buruk. Mungkin kalau kau berlutut dan memohon ampun, aku tidak akan. Sepertinya kamu cukup sukses ya, Jeffrey. Terutama setelah video rumahan kecilmu itu membuatmu terkenal. Kalian berdua sudah menontonnya? Video itu tersebar di seluruh internet. Tutup mulutmu. Kau membuatku muak. Oh, lihat si suami yang malang ini. Kamu tersesat, anak haram? Jeffrey, apa kamu lupa? Iparku adalah presiden Astor Enterprise.
Membeli seluruh toko ini bukan masalah baginya, apalagi cuma sebuah jam tangan. Dia mungkin lolos waktu itu, tapi sandiwara kecilmu ini sudah berakhir. Bukannya kamu kesulitan menutup deal terakhirmu? Aku ragu, bos. Bahkan mau melihatmu. Apa kamu gila? Aku akan ke pesta ulang tahun Pak Astor. Aku akan memberitahunya tentangmu. Dan apa yang kamu lakukan, Oh, silakan saja. Kita lihat siapa yang benar-benar tamat. Sayang, jangan buang-buang nafasmu untuk mereka. Kita di sini untuk membeli jam tangan untuk diri kita. Jangan rusak suasana. Jeffrey, yang ini sempurna. Kalau kamu pakai ini, kamu pasti akan jadi pusat perhatian di pesta ulang tahun. Baiklah. Kami ambil yang ini. Baik, Pak Levin. Tunggu dulu. Dian melihatnya duluan. Kamu tunjukkan Jam tangan ini dibuat oleh pembuat jam terkenal dari Swiss. Terbuat dari platinum dan emas. Ini adalah mahakarya satu-satunya. Dan harganya $100.000. Oh, tapi maaf, aku rasa kamu bahkan tidak punya $1,000. Tapi aku punya kabar baik. Ada toko serba 1,000 di ujung jalan. Mungkin kamu lebih baik ke sana. Ini. Ambil ini. Saya bahkan tidak yakin itu asli. Silakan. Bayar. Saya tidak mau buang-buang waktu kalau ujung-ujungnya ditolak. Tidak. Kamu tahu apa? Bayar saja. Ini bisa jadi seru. Hei, kalau ditolak, aku akan telepon temanku dan minta dia hadiahkan seluruh inventarismu padaku. Bagaimana suamimu bisa bertahan dengan kebohongan ini? Luar biasa. Mungkin tenggelam dalam utang. Pria itu menghabiskan uangnya untuk menyewa aktor. Kamu harus lebih serius soal siapa yang kamu izinkan masuk ke sini. Oke, ini menghina pelanggan seperti kami. Kritik Anda dicatat dengan baik, Pak Levin. Kalian sebaiknya pergi sebelum aku panggil keamanan. Bye. Kalian tak mampu membeli apapun di toko ini, dan yang lebih buruk, kalian telah menghina Pak Levin. Kurasa kita harus pergi. Tidak. Kita akan dapatkan jam tangan itu dalam waktu kurang dari semenit. Permisi. Halo, Bumon. Tunggu, apa? Anda ingin saya memberikan jam tangan itu pada mereka? Sekarang? Ya, berikan jamnya kepada pria itu dan istrinya. Untuk toko sekarang juga, aku akan segera ke sana. Pastikan kamu memperlakukan mereka dengan baik. Kalau tidak, kamu dipecat selamanya. Dimengerti, Bumon. Pak Levine, Bu Alice, itu tadi Bumon, dan dia meminta agar jamnya diberikan kepada Anda. Benarkah? Bumon secara pribadi meminta agar diberikan kepada kita? Oh, Jeffrey, pengaruhmu luar biasa. Tentu saja, keluarga Levin dan Grotmont sudah lama berbisnis bersama. Tunggu dulu, apa kamu yakin Presiden Mont menyuruh memberikan jam itu kepada mereka? Ya, saya yakin Bumon meminta agar jamnya diberikan kepada bapak dan ibu ini. Tidak apa-apa. Tunggu, Dian, ini kesalahpahaman. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sini seperti orang bodoh? Bumon? Bumon, apa yang ibu lakukan di sini? Apa? Kamu? Ya, Bumon, saya melakukan seperti yang ibu minta. Saya memberikan jam tangan ini kepada Pak Levine dan Bu Alice. Mereka berdua ini membuat masalah, dan saya baru saja akan memanggil keamanan untuk mengeluarkan. Tutup mulutmu. Keluarga Levin dan Alice itu cuma ikan teri. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menghadiahkanmu jam ini? Kamu harus tahu posisimu. Jam ini untuk VIP sejati kita. Pengantin baru, Nona Alice. Silakan kemari dan lihat. Saya, Nona Alice, bukan hanya jam tangannya, seluruh toko ini. Bahkan, seluruh grup ada untuk melayani Anda. Ayo kita pergi. Dengan ini, saya secara resmi memberitahukan bahwa kamu dilarang masuk ke semua tempat usaha kami. Kamu yang membayar untuk... Ada apa? Jujur saja, kenapa Presiden Mon memberiku jam tangan? Itu tiba-tiba saja. Aku ingin tahu pendapatmu. Jeffrey bilang padaku, kalau Presiden Mon hanya mendengarkan CEO Grup Astor. Tidak mungkin, itu kamu. Hei Chow,
Sobatku, kamu melakukan pekerjaan luar biasa. Aku bilang pada Presiden Mon, jam tangan itu ditahan untuk karyawan grup Astor. Lalu dia memberikannya pada... Jadi, begitu caramu melakukannya. Aku tahu kamu sangat pintar. Kamu tahu, aku lega kau bukan presiden. Aku sempat takut sejenak. Kenapa? Kenapa begitu? Ya, aku dengar presiden itu orangnya sangat serius. Ya, katanya dia kerja terus. Juga, dia tak pernah tertawa. Dia punya reputasi sebagai workaholic. Kedengarannya melelahkan. Tapi kamu jauh lebih lucu. Kamu tahu cara menikmati hidup. Apa yang kamu lakukan? Lihat saja nanti. Turunkan aku. Apa kamu masih mau cerai dariku? Atau sudah berubah pikiran? Itu tergantung. Tergantung apa? Performamu. Oh ya. Dan apa yang dianggap sebagai performa yang bagus? Ya, ambil hari ini sebagai contoh. Aku akan memberimu nilai 8 untuk jam tangan itu. Tidak. Aku tidak mau terima itu. Aku mengincar nilai sempurna 10. Aku orang yang selalu ingin lebih. Ya. Kamu belum pantas mendapatkannya. Belum. Kamu harus tunjukkan padaku kalau kamu benar-benar menginginkannya. Ayo kita berusaha keras kalau begitu. Karena aku mengincar nilai 12 dari 10. Wah, indah sekali di sini. Kamu suka? Aku, bukan. Bukan itu maksudku. Aku memang suka. Sudah kuduga. Sudah kuduga kamu akan suka. Dan siapa tahu, mungkin kamu akan mendapat inspirasi untuk desain pernikahan. Tentu saja. Akan ada lelang kecil di sini hari ini. Dan jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, beritahu saja aku. Sini, biar ku ambilkan Kamu sangat perhatian. Tentu saja. Sampai ketemu nanti. Berencana mencuri sesuatu untuk membayar jam tangan itu, kamu tahu. Keamanan di sini tak selunak itu. Ya, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melihat-lihat lukisan ini? Ini bukan museum, Diane. Ini tempat untuk orang seperti kami. Datang membeli barang yang orang sepertimu, bahkan tak bisa impikan untuk memilikinya. Ya, Diane, kurasa kau dan suami bisa nabung uang yang kalian hasilkan 10 tahun ke depan dan kalian tetap takkan mampu beli bingkai di sini. Sayang, kita harus berhenti membiarkan sembarang orang masuk ke tempat seperti ini. Ini benar-benar merusak suasana, merusak Yombiax. Lalu, kenapa mereka membiarkan kalian masuk? Dan, jika aku benar-benar pergi dengan sebuah lukisan, apa yang akan kalian lakukan? Ya, itu tidak akan pernah terjadi dalam sejuta tahun. Jadi, sebutkan saja taruhannya. Dan, aku akan menerimanya. Oke. Kalian harus minta maaf. Keluar dari sini dengan satu lukisan saja, dan aku akan dengan senang hati minta maaf. Tapi itu takkan Setuju. Diane, tolong serius sebentar. Aku perlu kamu mengerti. Kamu bukanlah putri yang kamu lihat di cermin. Bisakah kalian pelan? Saya manajer yang bertanggung jawab. Ini galeri seni, bukan arena rodeo. Oh, Anda manajernya. Mungkin Anda tertarik untuk tahu ada pencuri di tengah-tengah Anda. Diane Ellis, gadis di sana itu, terus memperhatikan lukisan Anda dan mungkin dia akan ambil salah satunya. Diane Ellis. Diane Ellis. Gadis yang beruntung. Liam, bawa istrimu atau jangan repot-repot. Kamu gadis yang memutar video rumahan di pernikahanmu dan kawin lari dengan gelandang. Menurutku kamu tidak terlihat seperti pencuri, lebih seperti pekerja seks yang belum cukup pelanggan malam ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Ku ingin kamu menjadi teman tidurku untuk semalam. Kamu? Lepaskan tanganmu. Sialan. Tidak apa-apa. Ya? Ya. Oke. Keamanan. Halo, keamanan. Ya, ada gelandangan yang memukuli orang di sini. Ada apa di sini? Orang ini baru saja memukul manajer Anda dan dia sedang mencuri barang. Usir mereka dari sini. Tunggu, saya baik. Maaf, Pak, telah terjadi kesalahpahaman. Semuanya silakan duduk kembali. Lelang akan segera dimulai. Apa? Anda membiarkan mereka pergi begitu saja? Aku tidak percaya ini. Kamu tahu apa? Jangan buang-buang waktu. Kita harus membeli. Apa kamu tahu siapa mereka?
Sungguh mengejutkan bertemu Anda lagi. Anda tak berubah sejak terakhir kali saya... Para hadirin sekalian, kita akan memulai lelang sebuah lukisan karya Maestro Pak Flores. Ya ampun, lukisan Pak Flores kembali dilelang. Yah, pemburu harta mana yang akan membelinya? Ada yang aneh dengan lukisan itu. Maksudnya? Orang akan mampu membeli karya seni ini jika memang asli karyanya. Kamu akan tertipu di sini. Mari kita mulai penawarannya. Harga awal $1 juta. $2 juta. $5 juta. $10 juta. $20 juta. $30 juta. Kan tak punya $31. Apa ini gila? Jangan tawar melawan mereka. Mereka cuma main... Aku nggak keberatan main permainan mereka. Dia pikir dia lebih kaya dari kita. Kita nggak boleh kalah dari mereka. $50 juta. Tenang, aku nggak akan biarkan mereka menang. Ya, dia pasti nggak punya $50 juta. Aku nggak mau nawar lagi. Ya, 100. Jangan, Tolong, jangan. Kenapa? Apa? Aku nggak mau menghabiskan uang untuk lukisan itu. Aku nggak peduli soal uang. Aku peduli sama kamu. Apa ada yang bisa menawar lebih tinggi dari Nona Allison? Sekarang sunyi sekali. Terjual kepada Nona Allison. Selamat, Anda baru saja memenangkan sebuah... Diane, kalau saja suamimu yang miskin itu memikirkan berapa banyak uang yang dia punya sebelum bersaing denganku hari ini, kalian gak akan kalah telak begini. Sayang, aku nggak enak badan. Bisa kita pulang saja? Tunggu, bukannya kamu suka ini? Iya sih, tapi rasanya ada yang nggak beres, oke? Oh, kalian mau pergi? Padahal, kukira kalian bakal pulang bawa lukisan. Sepertinya aku nggak perlu minta maaf ke kalian. Baiknya kalian pergi. Atau aku terpaksa panggil petugas keamanan dan bakal jadi tontonan. Oh, tidak. Aku takut sekali. Oh, benar juga. Aku lupa. Kamu kan Pak Astor? Kenapa nggak sekalian saja kamu beli seluruh galeri ini, Pak Astor? Liam, ayo kita pergi saja. Oh, ngomong-ngomong, Jeffrey dan aku akan segera menikah. Dan begitu dia menandatangani kontrak dengan keluarga Astor, aku akan jadi istri seorang miliarder. Dan kamu bisa menangis pada suamimu yang miskin itu. Selamat, kalian memang pantas satu sama lain. Kalian berdua memalukan. Jangan tuh. Kamu tahu, ada yang mencurigakan tentang lukisan Flores dari lelang hari ini. Aku sangat familiar dengan lukisan itu. Aku menggunakannya sebagai referensi untuk proyek sekolahku, dan aku mempelajari setiap detailnya dengan sangat teliti. Jadi aku melakukan riset, dan lukisan aslinya ternyata dipajang di museum kecil di Marseille. Jadi aku cukup yakin bahwa lukisan dari lelang hari ini... Aku tidak percaya. Kalau kakakmu tahu, dia pasti akan marah besar. Iya, dia pantas mendapatkannya, kan? Ya. Ngomong-ngomong, ayahku akan mengadakan pesta ulang tahun, dan aku ingin tahu, apakah kamu mau pergi bersamaku? Tapi kita belum menyiapkan hadiah. Ayo buat kue bersama-sama. Ayahku pasti senang makan kue ulang tahun yang dibuat oleh menantunya. Kenapa aku harus bertemu ayahmu? Maksudku, ini hanya pernikahan kontrak, kan? Oh, tapi kita harus masuk ke sini dulu, oke? Baiklah. Nah, buket ini sangat cocok dengan gaya Pak Astor. Kurasa aku akan menggunakan biru sebagai warna utama paletnya. Bagaimana kamu tahu warna ini? Sangat cocok dengan gaya Pak Astor. Apa kamu mengenal? Tentu. Maksudku, aku tahu dia. Dingin, jadi kita akan membuatnya sempurna. Kamu tahu, aku cukup berlawanan. Aku suka warna-warna hangat. Aku suka oranye. Kamu suka oranye? Apa yang kamu suka? Aku suka kamu. Menurutku kamu yang tercantik. Di hatiku saat kamu bilang ini, hanya pernikahan kontrak. Aku memutuskan untuk menghukummu.
Oh, hukumanku. 1000 ciuman. Bagaimana kalau aku bilang Pak Astor sama tampaknya denganku? Kenapa kamu berkata begitu? Apa kamu pernah melihat? Ya, aku. Tidak. Aku belum lihat. Kau tahu, itu tidak apa-apa. Maksudku, dia jauh lebih kaya daripada kamu, jadi... Dan bagaimana jika aku bilang aku memang melihatnya setiap hari? Wah, itu tidak mungkin. Maksudku... Ayo kita pulang. Sekarang juga. Aku menginginkanmu. Baiklah. Ibu, aku memberi pelajaran pada Diane dan suaminya hari ini di pelelangan. Allison, ibu bangga padamu. Oke, jadi ini rencana kita. Besok di pesta ulang tahun Pak Astor, kita akan menghadiahkan lukisan Pak Flores padanya. Dia akan sangat senang dengan hadiahnya. Dia langsung akan setuju untuk berinvestasi pada Jeffrey. Ya Tuhan, aku tidak sabar melihat betapa dia akan menyukai. Pakailah ini. Aku ingin kamu seperti putri besok. Ini indah sekali. Ini adalah hadiah yang murah hati dari teman-teman baik kita. Ini adalah set yang hampir satu-satunya di dunia. Besok kamu akan bersinar. Dan siapa tahu, mungkin kamu bahkan akan menarik perhatian Pak Astor. Kelakuan jahatmu akan membalasmu segera, saudari. Tunggu saja dan... Kamu tampak sangat tampan. Tidak. Ya, perjamuan belum dimulai. Jadi kenapa kamu tidak pergi urus-urusanmu dulu? Dan kita bertemu lagi nanti. Baiklah. Nona Alice dengan Anda dan Pak Levin datang bersama. Apakah ada kabar baik yang diumumkan? Jika ada kabar baik, aku pasti akan memberitahu semua orang. Nyonya Alice, perhiasan Anda sungguh menakjubkan. Boleh aku tahu siapa desainernya? Oh, ini satu-satunya di dunia. Pantas saja kamu menjadi bintang yang naik daun di keluarga Alice. Anda jauh lebih mengesankan dibanding Diane. Mengejutkan untuk mengetahui bahwa mereka bersaudara. Yang satu seperti gelandangan, dan yang lainnya terlahir dalam kemewahan. Aku bersumpah, aku tak berencana menikahi siapapun selain kamu. Aku sedang merencanakan pernikahan kita. Kamu janji? Aku janji padamu. Oke, aku percaya padamu. Kamu masuk saja. Dan aku akan segera menyusul. Aku hanya perlu... Pantas saja dia ingin aku berdandan. Banyak sekali orang berkelas di sini. Apa aku berada di tempat yang benar? Apa kamu tidak lelah? Berbohong hanya untuk menutupi kebohongan lain berulang kali. Bukankah lebih mudah kalau kamu jujur? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini pesta ulang tahun Pak Astor. Dan aku tunangan Jeffrey. Jadi tentu saja aku diundang. Pesta ulang tahun Pak Astor. Aku pasti salah tempat. Bukankah itu, Diane? Apa yang dia lakukan di sini? Bukannya dia baru saja sibuk dengan ayahnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Kalung dan anting tiruan punyaku. Beraninya kamu? Ini adalah set original terakhir yang dibuat oleh Luna Pearl, desainer terkenal dunia. Tidak ada yang seperti ini di dunia. Kamu dan suami-suamimu yang miskin tak akan mampu membeli yang seperti ini. Bahkan jika kamu menjual semua rambut untuk mendapatkan kembali kasih sayang ibumu, itu masih tidak akan cukup. Itu langkah yang berani. Membawa barang tiruan ke acara seperti ini. Hanya orang yang sangat sombong yang bisa berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Permisi. Apakah Anda Nona Alice? Iya. Ini untuk Anda. Bunga ini dari Pak Astor.
Saya diminta untuk memberikannya pada wanita yang memakai kalung, berlian, dan anting yang cerah. Jelas ini untukku. Ayah kita baru saja menemukan kamu. Jadi Alice bukan lagi nama belakangmu. Dan akulah yang memakai kalung dan anting berlian asli. Kamu harus lebih hati-hati jika ingin mempertahankan pekerjaanmu. Allison, apa benar Pak Astor mengirimkan bunga untukmu? Luar biasa. Dia pasti sangat menghargaimu. Tolong sampaikan kata-kata tentang kami padanya. Sayang, lihat. Pak Astor mengirimkan bunga untukku. Aku tidak menyangka akan ada dukungan sebesar ini dari Pak Astor untuk kita. Allison, kamu hebat. Ini berarti mereka ingin mempertahankan kemitraan. Tentu saja mereka begitu. Dan begitu kita kirim hadiah ulang tahun, aku jamin mereka akan langsung menandatangani perjanjian investasi. Sayang, ini akan membawa keluarga Levin. Tapi sayang, aku merasa sangat mual. Dia benar-benar menyakitiku. Usir dia. Diane, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mencoba kembali pada aku. Aku takkan pernah tertarik pada seseorang yang memakai perhiasan palsu. Keluarga Astor tak mentolerir barang palsu. Mereka seharusnya pergi dari sini. Kalian tak pantas berada di tempat seperti ini. Orang tak tahu malu sepertimu lebih cocok di jalanan. Berhenti mencoba merusak apa yang harusnya menjadi hari yang membahagiakan. Sebaiknya kamu hentikan kelakuan yang tak masuk akal ini dan tunjukkan rasa hormat. Oh, lihatlah. Si suami malang sudah datang. Apa kamu di sini untuk jadi pelayan hari ini? Kenapa kamu tidak pergi dan cek daftar tamu? Dan ketika kau kembali, sebaiknya kamu membawa nampan makanan di tangan. Lucu, kamu menyebutkan itu. Sebenarnya, aku tidak melihat namamu di daftar tamu. Kenapa kamu tidak kembali bekerja saja? Tuangkan aku minuman dan ambil. Sana kembali kerja. Tuangkan aku minum. Ambil tipsku. Ya, lebih baik kau ambil uang itu dan belikan istrimu kalung yang lebih bagus. Jangan bikin malu kita dengan pakai barang palsu. Siapa yang berani pakai tiruan karyaku di acara seperti ini? Itu Luna Pearl. Aku nggak nyangka dia ada di sini. Luna Pearl itu teman dekat. Ini keluarga Astor. Dan set perhiasan itu karyanya. Dengan desainernya sendiri ada di sini. Diana bakal ketahuan. Kita tunggu aja. Kamu memberiku ini di kedai pizza. Bagaimana kamu tahu ini bukan... Tunggu saja, Dian. Nyonya Pearl, Anda adalah idola saya. Saya penggemar terbesar Anda. Saya sangat terhormat bisa memakai karya yang Anda buat sendiri. Nona Alice, beraninya kamu memakai barang palsu di pesta ulang tahun Pak Astor. Palsu? Nona Alice, memakai barang palsu? Nyonya Pearl, Anda bercanda? Ini bukan barang palsu. Apa kamu bilang aku tak bisa mengenali karyaku sendiri? Kalau kamu tidak melepaskannya, aku sendiri yang akan merobeknya. Nyonya Pearl. Barang palsu. Sebaik apapun, ini tetap barang palsu. Tiruan menjijikkan. Harus lenyap dari dunia ini selamanya. Ini adalah hadiah dari ibuku. Mungkin dia tertipu. Sebaiknya kita pergi. Tunggu. Kenapa tidak kau periksa juga kalung kakakku? Mungkin itu juga Pak. Ya? Aku ingat duduk dan membuat sketsa desain ini, menempa logamnya, membuatnya dengan kedua tanganku sendiri. Mempercantik kecantikanmu. Sempurna. Apa? Punyaku asli, benar-benar asli. Apakah replikanya begitu berkualitas sampai sang desainer sendiri pun tak bisa membedakannya? Tidak mungkin. Dia dan suaminya yang miskin itu tak mungkin mampu membeli perhiasan asli. Nona Pearl, Anda pasti salah. Nona Alice, jika kau terus mempertanyakanku, aku akan memintamu dikawal keluar dari sini. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Nona, siapa yang memberimu perhiasan ini? Suamiku. Suamimu? Ya. Cukup, aku tahu persis siapa kamu. Dan hanya kamulah yang pantas mengenakan karyaku. Suami Diana pasti si miliarder itu. Allison dan suaminya yang pelit itu. Dan kamu? Kamu harus melepas perhiasan itu sekarang juga. Aku akan memperbaiki riasanku sebentar. Karena Pak Astor, si ulang tahun akan segera...
Allison, kau gila ya. Kamu memutuskan memakai barang palsu ke acara ini. Dan kalau kau berniat menghancurkanku, selamat, kamu berhasil. Oh, Jeffrey, aku sangat menyesal. Ini gara-gara Diana dan suaminya yang aktor itu yang menghancurkan segalanya. Aku benar-benar minta maaf, Jeffrey. Kau berada di ujung tanduk dan kesabaranku sudah habis. Beraninya kamu mempermalukanku. Di acara seperti ini, kamu tidak lebih baik dari saudara perempuanmu yang berkeringat itu. Dan kamu berdiri di sana sambil tersenyum. Kamu tahu apa? Semua orang di sini tahu dari mana kalung itu kamu curi. Coba tebak, kalau kamu berlutut dan mulai memohon padaku sekarang juga dan meminta maaf, mungkin aku takkan... Jeffrey, ini pesta ulang tahun Pak Astor. Begitu dia melihat hadiah yang kita siapkan untuknya, semuanya akan Sayang, kurasa kita salah tempat. Ini pesta ulang tahun Pak Astor. Tidak. Kita tepat berada di tempat yang seharusnya. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi Pak Astor lagi. Apa kamu gila? Gila karenamu. Sayang, aku memang Pak Astor. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Ayahku, dia akan datang ke sini. Dia akan secara resmi mengumumkan bahwa aku adalah pewaris keluarga Astor. Ya, tepat di sini di pesta ulang tahunnya. Kamu masih mengaku-ngaku sebagai pewaris keluarga Astor. Aku tidak sabar menunggu Pak Astor yang asli datang. Dan di depan semua orang, membuktikan bahwa kamu pembohong. Bagaimana kamu bisa membuktikan dirimu, Pak Astor? Ini pesta ulang tahun ayahmu. Dan aku tidak melihat hadiah apapun yang kamu siapkan. Tunggu, mana hadiah kita, sayang? Aku tinggalkan di mobil, dan aku akan cepat-cepat menelepon sebentar, lalu segera kembali. Ya Tuhan, berhentilah berpura-pura. Kamu tak mampu membeli hadiah apapun. Tidak mungkin dia ini Pak Astor. Cepat pergi sebelum Pak Astor yang asli datang, atau akibatnya akan... Sambil menunggu hadiah kita, kenapa kau tidak tunjukkan dulu hadiahmu pada semua orang? Kamu menantangku. Bawakan hadiah kita dan tunjukkan pada mereka apa yang bisa dilakukan orang kaya sungguhan. Ini adalah karya terakhir yang dibuat oleh Richard Flores, salah satu seniman terbesar di dunia. Apakah itu karya asli? Ini sangat langka. Lukisan ini bernilai setidaknya 30 juta. 30 juta? Maaf, ini bernilai 50 juta. Ya. Kami mendapatkannya di lelang kelas atas. Sungguh hadiah yang sangat murah hati. Dan pria itu mengaku sebagai putra Pak Astor. Dia tak menyiapkan hadiah apapun. Ini hadiah dari kamu. Liam dan aku membuat kue ini sendiri. Kue. Tidak ada 3 lilin ulang tahun. Tapi aku mulai dengan kue kering. Muncul di rumah biasa saja. Aku mati tertawa. Kuharap itu tidak dibuat dengan bahan-bahan kadaluarsa. Kalian berdua berhenti mempermalukan diri sendiri. Kue buatanku. Aku sudah terlalu lama mentolerir kamu. Kamu pikir bisa jadi tukang bully, jadi yang mendominasi, hanya karena kau punya uang. Akan kuberi kau pelajaran, dan itu akan menghantammu. Lebih keras dari pukulanku ke hidungmu barusan. Kekasih kecilmu itu dulu begitu berani, begitu pemberani saat dia berselingkuh, ha? Lihat betapa lemahnya dia sekarang. Yang kamu lihat hanya uang. Kamu tak tahu apa yang benar-benar penting. Oh, dan maaf, aku lupa memberitahumu bahwa lukisan yang kau beli seharga 50 juta dolar itu replika. Tak bernilai sama sekali. Apa? Buktinya ada di sini. Lukisan aslinya terpajang di museum di Marseille. Ini palsu, sama seperti kalungmu. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ada apa ini? Pak Astor akhirnya datang. Selamat ulang tahun, Pak Astor. Selamat ulang tahun, Pak Astor. Selamat ulang tahun.
Tapi Anda harus mengerti, beberapa bajingan menyusup ke pesta Anda dan mereka memukuli para tamu dan mereka berkeliling mengatakan bahwa hadiah-hadiah Anda palsu. Ya, kami tak tahu gimana mereka bisa masuk. Harusnya kita biarkan satpam usir mereka dari awal. Yang paling buruk, Pak Astor, ada seorang pria di sini berpura-pura jadi putra Anda, Liam, dan dia buat kekacauan dan berpura-pura jadi pewaris Anda. Omong kosong. Keluarga Astor tak akan membiarkan hal seperti itu. Sekarang, di mana dan siapa orang yang kau maksud? Itu dia orangnya. Kamu yakin itu dia? Oh, kami yakin. Pak Astor, Anda tak perlu mengangkat jari pun. Anda tak perlu mengotori tangan Anda. Anda cukup beri saya isyarat. Saya... Oke, tapi sebelum kau membereskannya, mana hadiah palsu yang kamu bicarakan itu? Cepat, bawa lukisannya. Ini karya Pak Flores, kan? Benar, Pak. Kami tahu Anda penggemar berat beliau. Saya dan tunangan saya membelinya. Kami ingin memberikan sesuatu untuk koleksi Anda. Tahu bahwa aku penggemar berat Pak Flores. Dan aku memang suka karyanya. Kenapa kalian berani membawakan aku barang palsu ini sebagai hadiah ulang tahunku? Apa? Ini bukan barang palsu. Yang asli ada di galeri seni di Marseille. Sampai beberapa waktu lalu, saat aku menyuruh kepala departemen Prancis membelinya. Sekarang terpajang di kamar tidurku. Apa yang terjadi? Allison, kamu sampah tak berguna. Beraninya kamu mempermalukanku lah. Dick! Aku sangat menyesal. Tolong maafkan aku. Pak, Anda harus percaya padaku. Buster itu nyata. Kemana saja kamu, anak sialan? Aku sudah di sini sejak tadi, tapi sayangnya, kado ulang tahun kami untukmu rusak. Ceritakan apa yang terjadi. Mereka mencoba membuatkan Anda kue dengan bahan... Maafkan saya, Pak. Kami membuatkan yang baru untuk Anda. Kamu pasti, Dian. Dia itu kaki tangan si penipu. Jangan bicara lagi. Dian, terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku bersama anakku. Liam. Anak Anda? Ya, Liam adalah anakku. Benarkah? Apa kamu tidak melihat kemiripannya? Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Pak. Ya, semuanya. Liam adalah anakku. Dia sudah bekerja di kantor-kantor di Asia selama 5 tahun terakhir dan baru saja kembali. Jadi, mungkin banyak dari kalian yang belum. Tapi hari ini, saya ingin memperkenalkan dia dan istrinya. Dan mengumumkan bahwa secara resmi, mulai hari ini, dia adalah pewaris keluarga Astor. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Lebih awal, aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku memberitahumu, tapi kamu selalu mengira aku berakting. Apa kamu percaya padaku sekarang? Ya, sekarang aku percaya. Dengar, aku tak peduli siapa kamu. Entah kamu seorang Astor atau bukan, kaya atau tidak. Hatiku takkan berubah. Aku mencintaimu, Liam. Aku juga mencintaimu. Liam Master, Pak Master, saya benar-benar minta maaf. Saya mengacaukannya. Saya membuat kesalahan. Aku memutus bantuan keuangan untuk kamu dan perusahaanmu. Saya akan bekerja untuk Anda seperti anjing seumur hidup saya. Diane, ayolah, ingatlah bahwa kita pernah memiliki waktu bersama. Dulu kamu mencintaiku, kan? Kamu ingat itu? Diane, kita saudari. Kita bukan sekadar teman. Kita saudari. Apa itu tak berarti apa-apa? Jeffrey, kita hanya punya permusuhan dalam sejarah kita bersama. Aku tak bisa membantumu. Dan Allison, aku sudah menjadi bagian dari keluarga Ellis begitu lama. Aku bahkan tak tahu apakah kita masih saudari. Ayo, sayang. Kita pergi. Jangan buang-buang waktu lagi. Dengan bajingan-bajingan ini, usir mereka. Dasar sampah tidak berguna. Semuanya sudah berakhir. Belum berakhir. Aku nyatakan bahwa Liam tidak bisa menjadi pewaris keluarga Astor. Victor. Apa dia manajer galeri?
Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa dia? Jangan khawatir dia. Dia saudaraku. Victor, aku senang kau datang merayakan ulang tahunku, tapi kamu tak bisa membatalkan keputusanku. Aku punya bukti. Liam adalah anak haram. Ibumu seorang penari yang kamu selingkuhi. Dengan status serendah itu, tidak mungkin dia bisa jadi pewaris keluarga Astor. Kenapa kehidupan tuan-tuan begitu kacau? Terlalu banyak drama hari ini. Aku tidak tahan lagi. Hei, siapapun dirimu, aku akan selalu mencintaimu. Victor, ini benar. Kamu dan Liam adalah saudara. Tapi kamu adalah anak haram. Aku tak ingin memberitahu karena aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan membahasnya di sini, di ulang tahunku, dan menyerang saudaramu. Nah, kamu membuatku kecewa. Itu tidak mungkin. Ayah. Aku punya dokumen resminya. Jika kau ingin melihat, tolong, menyerahlah saja. Pesta ulang tahun ini seharusnya sudah dimulai dari tadi. Usir mereka. Apa? Tidak. Dia yang menjual lukisan palsu itu pada aku korban. Aku korban. Tidak. Kalian tak bisa mengusirku sekarang. Tidak. Victor. Kuharap kamu bisa menerima kenyataan. Kamu tetap anakku. Ayo, mari kita rayakan ulang tahunku. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Pria yang kunikahi, dia benar-benar Pak Astor. Sayang, tidak masalah jika aku dulu anak miskin. Aku tahu kau menyukaiku. Bagaimanapun juga. Kamu telah mengambil hatiku. Kamu telah mengambil seluruh diriku. Sebagai ayah mertuamu, aku sudah menyiapkan dia untukmu. Surat kepemilikan beberapa properti terbaik di sekitar Paris, Roma, New York. Beberapa perhiasan yang sudah kukumpulkan selama puluhan tahun. Dan juga kartu debit. Beritahu aku kalau sudah habis. Anggap saja uang saku. Uang saku? Ya, aku tahu ini tidak seberapa. Tapi kita punya properti utama di Midtown. Juga beberapa perusahaan yang sangat menguntungkan di bawah nama Astor. Yang semuanya akan jadi milikmu hari ini. Ayah, sudah cukup. Kamu membuatnya takut. Kurasa sebaiknya kami pulang sekarang. Pulang? Omong kosong. Kalian sudah menikah? Kalian akan tinggal di sini. Jeans, siapkan kamar untuk mereka. Pastikan mereka tidak diganggu. Dan siapa tahu, dengan sedikit keberuntungan, mungkin aku akan punya cucu lebih cepat dari yang kuduga. Maaf. Ya, sebenarnya, ayahmu mungkin sudah punya cucu. Aku akan jadi ayah. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Masuk. Liam, maaf mengganggu, tapi ini penting. Kami baru tahu bahwa saudaramu Victor adalah orang yang mencoba membunuhmu. Beraninya kau muncul di sini? Kau sudah menghancurkan keluarga kami. Sekarang pergi. Bu Ellis, ayahku mengusirku dari keluarga Ellis. Aku tak punya tempat lain. Kumohon. Apa hubungannya dengan kami? Kami tak mau melihatmu lagi. Tunggu. Kau tak bisa melakukan aku karena aku mengandung anak Jeffrey. Siapa yang tahu dari mana asal anak haram itu? Pelacur sepertimu, bisa saja kamu hamil anak siapa saja. Apa itu benar sebenarnya? Kamu tahu apa? Jangan jawab. Harap dia melakukan hal yang benar dan mengurusnya. Bayar sendiri. Oh, tidak. Tunggu. Adiknya. Kurasa aku bisa membantu. Cal, Diane dalam bahaya. Aku nggak percaya dia diculik lagi. Siapa yang menculiknya? Siapa?
Siapa? Victor. Aku baru sadar dia ingin mati. Sekarang dia menculik Dian. Kita harus menyelamatkannya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu selalu beruntung? Hari ini kamu takkan seberuntung itu. Mungkin karena aku bukan orang jahat yang suka menculik orang. Oh, kamu pikir kamu jauh lebih baik dariku, ya? Oh, aku ingin merobek kulitmu hanya untuk melihat apa ada daging atau tulang di dalam. Barukah akan tahu seperti apa manusia yang sebenarnya? Siapa kamu berani menasihatiku, Jalang? Hentikan. Tapi kukira kalau aku bisa membawanya ke sini, aku bisa melakukan apa saja padanya. Kalau kau bunuh dia sekarang, aku kehilangan. Aku akan membongkar kedokmu sebagai wanita gatal yang sebenarnya. Jadi kamu tetap hidup sampai aku selesai denganmu. Hey bro, coba tebak? Istrimu ada di tanganku sekarang. Aku akan bersenang-senang dengannya dan mempertontonkannya ke seluruh dunia juga. Kita akan siaran langsung saat kami bersenang-senang bersama. Benar kan? Sekarang biar aku mulai dari sini. Pastikan kamu menyaksikannya. Tidak. Kamu suka ini kan? Pastikan kamu memperhatikan. Apa-apaan ini? Semacam adegan cinta, biarkan aku membunuhnya sekarang. Nah, sampai Dian. Wah, aku bertanya-tanya kapan kau akan... Dian tidak ada hubungannya dengan urusan keluarga kita. Mengerti, lepaskan dia saja. Bukankah dia istri? Dia membantumu menjadi pewaris. Dia urusanku karena ini. Dia tak ada hubungannya dengan ini. Diane, apa ayahku tidak memberimu gedung itu dan pulau-pulau serta perhiasan? Itu seharusnya untukku. Kamu? Tidak. Pantas. Oh, begitu? Bagaimana kalau kita lihat? Apa kamu bisa menyelamatkan istrimu? Tidak. Tidak. Serahkan warisannya atau mati. Jangan, Liam. Tetaplah bersamaku. Apa kata mereka? Keadaannya tidak bagus. Sebaiknya kamu menemuinya untuk terakhir kali. Kumohon. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, ini tidak akan pernah terjadi. Kumohon, Liam, masih banyak hal yang belum kita lakukan. Masih banyak yang belum terucap. Aku janji, kalau kamu bangun, aku akan setuju dengan apapun yang kamu katakan. Kumohon, bangunlah. Janji jari kelingking? Aku nggak bisa berhenti. Aku bisa gila. Setelah semua yang kita lalui, aku nggak percaya kalian. Maaf. Tapi kamu sebenarnya percaya pada kami. Kamu percaya bahwa aku bisa. Ya. Wow, oke. Akting kalian luar biasa. Seperti biasa. Kurasa aku akan meninggalkan kalian berdua. Oh, tapi sebelumnya kakakmu, Victor, dia didakwa atas pencurian karya seni, penculikan, pembunuhan. Sepertinya dia akan lama di penjara. Baiklah, aku akan pergi. Kalian berdua bersenang-senanglah. Aku nggak percaya ini. Kamu tahu, kita belum impas.
Kamu bilang kamu akan melakukan apa saja, kan? Iya. Nah, bagaimana kalau kamu biarkan aku merancang pernikahan kita? Kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Aku ini perencana pernikahan. Kamu mau mencuri pekerjaanku? Oke, aku hanya senang kamu baik-baik saja. Kamu suka desainku? Aku suka sekali. Aku sangat terkesan. Ya, aku sudah lama memimpikan momen ini. Sejak dulu. Sebenarnya, aku masih tak percaya. Ini benar-benar terjadi. Aku tak sabar untuk menghabiskan. Aku cinta kamu, Liam. Aku juga cinta. Aku, Liam Astor, menerimamu, Diane Ellis, sebagai istriku. Dan aku bersumpah untuk menyayangimu, menghormatimu, mencintaimu sepanjang hidupku. Aku, Diane Ellis, menerimamu. Liam Astor sebagai suamiku. Aku berjanji untuk mendukungmu dan selalu berada di sisimu dalam segala... Aku berjanji untuk tak menyembunyikan apapun. Darimu lagi. Aku membiarkanmu menyelesaikan kalimatmu. Aku akan memberitahumu. Jika ada yang kubeli untukmu, ternyata barang tiruan. Aku berjanji untuk tak percaya bahwa yang kamu beli untukku adalah barang tiruan. Kita akan pergi ke banyak pesta. Dan aku jadi pasangan pertamamu. Selama kamu tak meninggalkanku untuk ganti baju. Tentu saja. Aku tak percaya aku menemukanmu, Liam. Kamu? Aku bersedia.